Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Youjo Senki. Anime ini berlatar di dunia alternatif universe yang sedang dalam masa peperangan. Ada sebuah negara terkuat yang disebut sebagai Kekaisaran. Mereka memiliki ekonomi yang kuat, industri militer yang canggih, dan tentu aja tentara dan penyihir yang hebat. Hah? Penyihir? Yup, di universe ini yang perang gak cuma tentara biasa, tapi juga manusia yang punya bakat sihir. Mereka menggunakan peralatan sihir yang bisa dioperasikan dengan kekuatan supernatural. Alat-alat ini bisa membuat penggunanya terbang di udara, menembak dengan kekuatan super, dan menciptakan kekai penghalang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Tapi walaupun kayaknya OP banget, gak semua manusia diberkahi dengan bakat sihir itu. Kurang dari 1% penduduk bumi yang lahir dengan bakat tersebut. Lalu di pasukan tentara Kekaisaran, ada seorang gadis berumur 10 tahun yang memiliki bakat sihir luar biasa bernama Tanya Dekurashev. Berkat kemampuannya itu, dia udah menjabat sebagai perwira utama Letnan 2 dan membawahi pasukannya sendiri di usia yang masih belia. Bahkan dia menjadi ujung tombak serangan tentara Kekaisaran. Walaupun masih anak-anak, tapi Tanya ini sangat kejam dan tanpa ampun terhadap lawannya. Bahkan ke anak buahnya sendiri dia terkenal gak punya belas kasihan. Terlebih lagi, Tanya mampu menghancurkan satu batalion sihir musuh seorang diri. Dan berkat kemampuannya itu, Kekaisaran berhasil memenangkan perang di medan Rein dengan mudah. Nama Tanya pun langsung melejit di telinga para petinggi militer. Bahkan karena kehebatan aksinya di perang Rein, dia sampai dijuluki sebagai iblis dari Rein. Tapi nggak ada yang tahu kalau Tanya ternyata bukan manusia yang berasal dari dunia itu. Dan rahasia itulah yang membuatnya menjadi sekuat sekarang. Lalu siapakah sebenarnya Tanya ini? Dan apakah yang membuatnya menjadi sekuat sekarang? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 自分という人間が劣っているのは自覚している。目の前の無能よりはマシだ。人格は歪みまくりでコンプレックスの塊だ。そんな、なんで？お願いです。これから娘の学費もかさむし、家のローンだって。お引き取りください。会社のルールに従うのに苦労はない。労働対価が支払われる限り、面倒なリストラの宣告もきっちりやる。人生はますます順風満帆。のはずだった。Ternyata sebelum bereinkarnasi menjadi Tanya, dulunya dia adalah seorang omong karyawan swasta yang dibunuh sama bawahannya sendiri. Dan sesaat sebelum kematiannya, dia bertemu dengan suatu entitas yang disebut dengan keberadaan X, yaitu entitas yang bertugas untuk mereinkarnasi kehidupan seseorang. Tapi karena om-om ini adalah seorang ateis yang gak percaya sama keberadaan dewa, maka dia pun dihukum untuk menjalani kehidupan yang berat. Dan kalau di kehidupan barunya ini dia mati sekali lagi sebelum beriman kepada dewa, maka tidak akan ada lagi reinkarnasi buatnya. Singkat kata, dia pun bereinkarnasi menjadi Tanya di dunia lain yang mirip dengan bumi. Dia hidup sebagai seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan miskin. Untungnya, dia masih memiliki ingatan kehidupan yang lalu. Jadi dia masih ingat dengan apa yang menjadi perjanjiannya dengan si keberadaan X. Lalu karena si Tanya ini masih ngotot untuk gak mau mempercayai keberadaan dewa, maka dia pun harus bertahan hidup di dunia barunya karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tapi dia ngerasa bakalan susah untuk hidup sebagai gadis miskin di masa peperangan. Untungnya dia memiliki bakat sihir yang ditemukan oleh dokter militer. Dan dengan segera, Tanya pun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tanya pun merasa kalau inilah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang terjamin dan aman. Dia pun berencana untuk menaiki tangga militer dan mencapai jabatan yang tinggi agar bisa hidup enak dan bertahan hidup. Tujuannya tentu aja untuk membalas dendam kepada keberadaan X yang telah memberinya kehidupan yang berat, dengan cara hidup dengan mulus, mudah, dan aman. Alhasil berkat kerja kerasnya, dalam setahun Tanya udah dijadiin instruktur militer dan melatih prajurit-prajurit baru. Dan karena masih bocil, awalnya Tanya sering diremehin sama bawahannya sendiri. Tapi semua itu dijawab dengan ketegasan dan kekejamannya dalam memimpin. Dia gak segan-segan untuk menghajar bawahannya kalau melanggar perintahnya. Seorang perwira yang bernama Rerugen pun menyadari bakat psikopatanya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Tanya pun naik jabatan sebagai perwira pertama Letnan 2 dan menjalani misi pertamanya.
Dia ditugaskan untuk mengintai lokasi pasukan darat aliansi Entente yang melintasi perbatasan seorang diri. Awalnya misi itu berjalan lancar, dan berkat jasanya pasukan artileri kekaisaran berhasil menghancurkan pasukan Entente itu. Tapi tiba-tiba ada satu batalion sihir Entente yang menyerangnya. Tanya yang baru pertama kali merasakan pertempuran itu awalnya merasa takut dan berusaha kabur. Tapi karena udah gak ada jalan keluar, akhirnya dia pun memaksakan dirinya untuk bertarung demi bertahan hidup. Dan gak disangka, Tanya mampu menghabisi para pasukan sihir musuh tersebut satu persatu. Terus untuk dapat kabur dari tempat itu, Tanya pura-pura melakukan serangan bunuh diri. Harapannya tentu aja habis ini dia bakalan diberi penghargaan dan gak ditempatin di garis depan lagi. Tapi dianya malah dianggap jago dan diberi penghargaan lencana Silver Wing karena prestasinya itu. Setelah sembuh dari lukanya, Tanya pun ditugaskan untuk menjadi unit instruktur di garis belakang. Awalnya si Tanya udah seneng banget tuh. Tujuannya untuk hidup aman di militer kayaknya bakalan terwujud. Tapi sayangnya di unit itu si Tanya ini malah disuruh jadi tukang uji coba peralatan sihir perang baru. Dan tugas ini tuh ternyata sama bahayanya dengan maju di garis depan. Kasian banget deh si Tanya-chan. Alhasil si Tanya ini pun marah-marah dan minta dipindah tugas ke unit lain. Dan permintaannya itu disetujui oleh kantor pusat. Tapi sebelum pindah, Tanya mendapat tugas terakhir untuk menguji coba alat permata sihir yang paling canggih. Namun saat dicoba, ternyata permata itu masih belum stabil dan akan meledak. Sayangnya, Tanya gagal saat mencoba mematikan dan melepaskan alat itu. Dan sesaat sebelum meledak, tiba-tiba keberadaan X kembali muncul. X akan memberi Tanya keajaiban dan kemampuan untuk mengendalikan permata itu, asalkan dirinya mau berdoa kepada dewa. Tanya pun saat muak dengan X yang memaksanya untuk percaya kepada dewa dengan cara licik itu. Tapi daripada dia meledak dan mati, mau gak mau Tanya pun harus menuruti si X. Dan benar aja, setelah Tanya berdoa kepada dewa, akhirnya dia pun berhasil menguasai permata sihir itu dan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Dan Tanyalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan permata sihir terkuat itu. Nah, demikianlah asal-usul kekuatan Tanya yang sebenarnya. Terus kita kembali ke timeline yang sekarang. Tanya yang menjadi pahlawan di Perang Rein itu akhirnya promosi jabatan dan menjadi Letnan 1. Dia pun dipanggil kembali untuk menuju ibu kota. Awalnya, keputusan kenaikan pangkatannya itu ditentang oleh Rerugen. Karena dia ngerasa kalau Tanya ini terlalu kejam dan psikopat sehingga ditakutkan akan membawa petaka bagi kekaisaran. Tapi, jenderal yang bernama Zetoiz nggak setuju dengan hal itu dan tetap memberi Tanya kenaikan pangkat. Akhirnya Tanya pun bisa sedikit menikmati kehidupan yang damai di ibu kota. Dia kembali mengikuti pendidikan militer khusus perwira di Akademi Kemiliteran. Dan setelah lulus nanti, kehidupan yang aman pun menantinya. Kemudian saat berada di perpustakaan, Tanya tak sengaja bertemu dengan Jenderal Zetoiz yang menjabat sebagai Direktur Strategi. Zetoiz yang tahu reputasi Tanya itu pun lalu mengajaknya berbincang-bincang. Ternyata Zetoiz ingin mengetahui pandangan Tanya tentang perkembangan perang yang akan terjadi ke depannya. Tanya lalu mencoba untuk membuat Zetoiz kagum dengan jawabannya. Dia berkata bahwa ke depannya perang dunia akan segera terwujud dan kekaisaran harus mengambil langkah terlebih dahulu dengan menyerang dan mengalahkan negara republik. Maka dengan demikian negara-negara lain akan ikut tunduk pada kekaisaran. Lalu Tanya juga menyarankan kekaisaran agar menggunakan batalion pasukan sihir untuk memenangkan perang. Karena menurutnya pasukan sihir kekaisaran adalah yang terkuat dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Jenderal Zetoiz kayaknya cukup terkesan dengan strategi Tanya itu. Dia pun menyuruh Tanya untuk menuliskan proposal resmi tentang strategi perangnya tersebut. Nah, si Tanyanya udah pede banget tuh. Dirinya bakalan dianggap sebagai ahli strategi dan bekerja di belakang meja kayak petinggi-petinggi lain. Tapi ternyata saat pertemuannya kembali dengan Jenderal Zetoiz, Tanya malah ditugaskan secara langsung untuk memimpin unit batalion sihir yang akan berperang melawan tentara republik tersebut. Tanya langsung kaget. Ternyata strateginya kemarin malah berbalik padanya. Dia harus kembali ke garis depan dan kembali mempertaruhkan nyawanya di peperangan. Mau nggak mau Tanya pun harus melaksanakan perintah atasannya itu. Akhirnya dia diberi waktu untuk mencari dan mengumpulkan prajurit sihir dan mengisi batalionnya. Lalu dan dibantu oleh asisten yang bernama Victoria, Tanya pun memulai seleksi prajurit untuk masuk ke batalion sihirnya. Tapi aturan seleksi awal yang dibuat ini ternyata sulit banget. Bahkan dari 39 kandidat cuma ada 12 orang yang lolos. Jenderal Zetoiz pun meminta Tanya untuk menurunkan standar kelulusan dan mengganti metode seleksinya. Tanya menyanggupi permintaan Zetoiz itu dan meminta waktu 1 bulan. Tentu aja hal itu membuat kaget Zetoiz dan para petinggi lainnya. Karena biasanya pelatihan untuk prajurit baru itu memakan waktu hampir 1 tahun. Wah, ini kayaknya Tanya emang gak niat ngelulusin 1 prajurit pun nih.
Tujuannya ya tentu aja biar dirinya nggak jadi ditugasin ke medan perang. Dan ternyata benar, pelatihan khusus yang dibikin sama Tanya itu nggak masuk akal banget. Para prajurit peserta pelatihan pun sampai ampun-ampunan buat ngejalaninya. Tapi sayangnya, harapan Tanya biar mereka semua menyerah itu nggak terwujud. Para prajurit itu tetap berjuang sampai titik darah penghabisan dan akhirnya berhasil lulus dalam waktu 1 bulan. Tanya pun sampai nggak habis pikir dan bingung gimana lagi caranya buat ngebatalin misi dari Jenderal Zetoius itu. Setelah pembentukan batalion sihir itu selesai, Tanya kembali dipromosikan dan naik jabatan menjadi mayor. Bersamaan dengan itu misi pertama batalion sihirnya pun tiba. Mereka harus menyerang 600.000 tentara Dakia yang mengancam perbatasan bagian tenggara negara mereka. Namun walaupun jumlahnya banyak, pasukan Dakia ini masih terbelakang dalam hal teknologi perang. Alhasil mereka pun cuma jadi sasaran latihan tembak oleh pasukan batalion Tanya. Dan dengan mudah, Tanya berhasil menghancurkan semua fasilitas militer di ibu kota mereka. Kemenangan pertama batalion sihir Tanya pun berhasil diraih. Setelah kabar kemenangan batalion Tanya sampai di telinga para petinggi militer, mereka pun sangat terkesan dan langsung mengirim batalion itu ke utara untuk melawan aliansi Entente. Beda dengan saat melawan negara Dakia, di pertempuran kali ini mereka harus menghadapi pasukan sihir musuh, dan kesempatan tersebut nggak disia-siain sama Tanya untuk melatih pasukannya. Dia menolak bantuan pasukan udara dan membiarkan pasukan sihirnya untuk bertempur sendirian. Lalu tiba-tiba muncul satu skuadron pesawat terbang musuh yang terbang di atas pasukan Tanya. Normalnya para penyihir gak bisa terbang lebih tinggi atau menyamai pesawat terbang. Tapi hal itu gak berlaku buat Tanya yang memiliki permata terkuat. Dialah satu-satunya penyihir yang bisa terbang sama tingginya dengan pesawat terbang. Dan saat itu juga Tanya pun langsung membuat skuadron musuh itu hancur lebur seorang diri. Kemudian dari jarak yang sangat jauh, Tanya menembakkan mantra artilerinya ke arah pos komunikasi pasukan musuh. Setelah itu mereka pun menyerang markas pertahanan Entente yang berada di semenanjung pantai untuk menghancurkan senjata artileri mereka. Serangan ini pun berhasil dilakukan dengan lancar. Dan Tanya juga berhasil membunuh komandan pasukan sihir musuh dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan keberhasilan batalion sihir, negara kekaisaran pun kembali memperluas wilayah mereka dengan menguasai aliansi Entente. Kemudian beberapa waktu setelah pertempuran melawan Entente, Tanya mendapat kabar dari bawahannya kalau kota jajahan kekaisaran yang bernama Arene mulai dikuasai dan direbut kembali oleh tentara pemberontak negara Republik. Bahkan pasukan pangan dan senjata mereka telah diputus oleh musuh. Jadi tentara kekaisaran pun bertempur tanpa pasokan makanan dan amunisi. Terlebih lagi, tentara penyihir negara Republik telah datang dan membantu para pemberontak untuk kembali merebut kota Arene. Untuk menuntaskan masalah ini, batalion sihir milik Tanya mendapatkan tugas dari kantor pusat untuk melenyapkan semua penyihir musuh pasukan tentara pemberontak. Terus karena lokasi perangnya berada di tengah kota, maka semua penduduk pun diwajibkan untuk pergi meninggalkan kota. Dan kalau enggak, maka mereka boleh untuk dibunuh. Setelah mendengar perintah itu, beberapa bawahan Tanya merasa ragu untuk menjalankan misi tersebut. Salah satunya bernama Grans. Dia takut akan menyelakai orang yang tidak berdosa. Namun, Kapten Weiss memintanya untuk melupakan hal itu dan fokus kepada misi. Akhirnya hari pertempuran pun tiba. Mereka nggak ngelihat penampakan penduduk di kota itu. Kayaknya udah hampir semua pergi dari kota. Tapi tentara pemberontak negara Republik ternyata udah menanti dan mengepung mereka. Pasukan Tanya pun cukup kerepotan untuk bertempur melawan mereka di antara gedung-gedung tinggi. Bahkan, Kapten Weiss terkena tembakan dan terluka. Namun berkat kegigihan pasukannya, Tanya berhasil memukul mundur batalion sihir musuh. Setelah itu Tanya pun memberikan peringatan kepada seluruh tentara pemberontak yang masih berada di kota untuk segera menyerahkan diri. Kalau enggak, mereka akan digembur dan dimusnahkan oleh pasukan artileri. Tapi mereka kayaknya nggak mengindahkan peringatan dari Tanya itu. Dan akhirnya seluruh kota pun dihancurkan oleh rudal-rudal dari pasukan artileri. Semua tentara pemberontak dan warga yang masih bertahan di kota pun dimusnahkan. Kemudian setelah berhasil mengambil alih Arene kembali, Tanya pun dipanggil kembali ke ibu kota. Dan di tengah perjalanannya, ia mendapatkan bocoran informasi dari mantan rekannya dulu. Para petinggi militer akan mencoba untuk mengakhiri perang dunia dan menghancurkan negara Republik. Satu-satunya musuh kekaisaran yang masih tersisa. Para petinggi ingin memancing Republik untuk menyerang mereka dengan berpura-pura menarik pasukan garis depan yang masih bertarung di daratan Rhein. Setelah itu mereka akan menyerang balik dengan serangan kejutan dan menghancurkan seluruh pasukan utama serta fasilitas militer mereka. Dan informasi tersebut benar. Batalion sihir Tanya ditugasi untuk melindungi pasukan garis depan yang pura-pura mundur dan melarikan diri dari medan perang.
Setelah menyelesaikan tugas itu, Tanya dipanggil ke markas besar untuk mendapatkan misi terakhirnya yang sangat penting, yaitu melakukan serangan kejutan untuk merebut dan menghancurkan markas musuh. Dan bila sesuai rencana, maka negara Republik yang merasa sudah menguasai perang akan mengerahkan ratusan ribu pasukannya untuk menyerang kekaisaran. Tentu aja mereka tidak akan mengira kalau markas mereka yang berada jauh di belakang akan diserang oleh musuh. Tanya pun mengerti maksud dari misi itu, tapi dia masih bingung gimana cara mereka mencapai tempat markas musuh itu tanpa ketahuan. Dan ternyata para petinggi udah menyiapkan kendaraan khusus untuk mereka, yaitu sebuah roket yang bisa mengangkut manusia. Roket itu bisa meluncur dengan sangat cepat dan menembus garis pertahanan yang sangat kuat tanpa ketahuan. Sebenarnya si Tanya tuh ragu kalau roket itu bisa bekerja dengan baik. Takut-takutnya ntar malah meledak di tengah jalan dan mereka mati sia-sia. Tapi ya karena semua itu udah jadi perintah atasan, maka Tanya pun gak bisa menolaknya. Malamnya misi tersebut pun akan segera dimulai. Tanya memberi pengarahan ke pasukannya terlebih dahulu, dan memberitahu mereka kalau misi kali ini saat menentukan hasil peperangan. Bila mereka berhasil menghancurkan markas musuh itu, maka perang dunia akan berakhir. Akhirnya pasukan Tanya pun berangkat dengan mengendarai roket untuk menuju markas musuh. Mereka pun terjun menggunakan parasut setelah sampai di lokasi yang ditentukan. Setelah mendarat, Tanya lalu membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Masing-masing menyerang gedung fasilitas militer milik Republik. Lalu, Tanya dan Victoria pun dengan mudah berhasil menyusup dan meledakkan target mereka. Begitu pula dengan unit pasukan yang lain. Mereka mengabari Tanya bahwa misi telah dilakukan dengan sukses. Setelah itu, semua pasukan pun kembali berkumpul dan menuju kapal selam yang telah disiapkan untuk kabur. Berita keberhasilan batalion sihir telah sampai ke telinga Jenderal Zitoiz. Ia pun mengabarkan ke para petinggi bahwa operasi yang dilakukan oleh Tanya dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan jaringan komando musuh. Dengan demikian, mereka selangkah lagi akan memenangkan peperangan. Kemudian ditunjukkan pasukan garis depan tentara Republik yang telah menguasai medan perang di dataran Rain. Yang tanpa mereka sadari, pasukan kekaisaran udah masang ribuan ton bom di bawah tempat itu. Lalu dengan segera kekaisaran pun meledakkan tempat tersebut. Puluhan ribu pasukan tentara Republik telah diledakkan dengan sukses. Sedangkan tentara yang masih hidup kebingungan karena nggak bisa menghubungi markas komando mereka yang udah diledakin sama Tanya dan kawan-kawan. Pasukan Republik pun terlihat kocar-kacir karena tidak ada komando dari petinggi mereka. Lalu di lain pihak, pasukan kekaisaran mengerahkan pasukan tempur mereka untuk mengepung tentara Republik yang tersisa. Kemudian unit batalion sihir milik Tanya kembali ditugaskan untuk melenyapkan musuh yang mencoba mundur dari medan perang, terutama tentara sihir mereka. Dan benar saja, gak perlu nunggu lama, Tanya dan kawan-kawan bertemu dengan batalion sihir musuh. Pasukan itu berhasil menembak jatuh prajurit Grants yang berada di belakang Tanya. Batalion Tanya kali ini kalah jumlah dengan pasukan penyihir musuh. Namun, Tanya dan pasukannya tetap mencoba untuk menghadapi mereka. Tapi ternyata kapten mereka terlihat memiliki kemampuan yang mirip dengan Tanya. Dia mampu mengaktifkan permata sihirnya dan memanjatkan doa kepada dewa. Pertempuran pun pecah. Tanya dan kawan-kawan yang kalah jumlah mencoba menyerang mereka dengan memanfaatkan ketinggian. Tapi prajurit Tanya satu persatu berhasil dibunuh oleh musuh. Akhirnya Tanya dan yang lainnya pun mencoba bersembunyi di balik awan yang tebal, dan pasukan musuh pun mengepung mereka. Lalu Tanya mencoba untuk menghadapi pasukan musuh sendirian. Dan dengan kemampuannya, Tanya berhasil menghabisi beberapa di antaranya. Namun tiba-tiba, kapten musuh menyerangnya dengan senjata shotgun yang pelurunya bisa menyebarkan ledakan. Banyak bawahan Tanya yang mati karena tembakan pemimpin musuh itu. Akhirnya Tanya pun tersulut emosinya dan langsung bayuan dengan kapten musuh tersebut. Setelah pertempuran yang sengit, Tanya pun berhasil menusukkan belatinya di tubuh si kapten. Tapi kapten itu malah tersenyum dan memegang erat tangan Tanya. Tampaknya ia ingin meledakkan diri bersama Tanya. Tanya yang baru ngelihat wajah musuhnya itu dengan jelas, akhirnya menyadari kalau dia pernah membunuh orang itu di pertempuran sebelumnya saat menghadapi Entente. Tanya pun akhirnya sadar kalau orang yang berada di depannya itu telah dirasuki oleh keberadaan X, entitas yang menginginkan kematian Tanya. Tapi untungnya, sebelum orang itu meledakkan dirinya, Victoria pun menembaknya, dan Tanya berhasil melepaskan diri. Kemudian dari jarak dekat Tanya memberondong orang itu tanpa ampun, dan dia pun meledakkan dirinya sendiri. Tapi untungnya, Tanya masih bisa selamat dari ledakan tersebut. Sedangkan pasukan sihir musuh yang tersisa akhirnya melarikan diri setelah melihat kapten mereka mati. Dengan berakhirnya pertempuran itu, akhirnya negara kekaisaran berhasil menguasai dunia dan menempati wilayah ibu kota Republik sebagai tempat jajahan mereka. Semua orang dan petinggi kekaisaran tampak senang dan menikmati kemenangan mereka. Para bawahan Tanya juga langsung liburan ke pantai dan bersenang-senang.
Tapi Tanya kayaknya masih kepikiran sesuatu. Dia pun lalu mencari info tentang keberadaan tentara militer Republik yang masih tersisa. Setelah mengetahui kalau tentara Republik berada di pelabuhan militer mereka, Tanya pun segera meminta atasannya untuk menyerang dan menghabisi mereka sekaligus. Kayaknya Tanya pengen menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Dan khawatir kalau mereka akan kembali menghimpun kekuatan untuk menyerang ke Kaisaran. Tapi permintaan Tanya itu ditolak oleh para petinggi militer lainnya. Mereka menyebut bahwa kekhawatiran Tanya itu tidak berdasar dan mengira kalau Republik udah benar-benar habis. Sayangnya kekhawatiran Tanya itu terbukti. Beberapa waktu setelah peperangan berakhir, mereka mendapat kabar kalau sisa tentara Republik mulai mengumpulkan prajurit-prajurit mereka dan membentuk aliansi dengan negara lain untuk melawan kekaisaran. Mereka menyebut dirinya pasukan kebebasan Republik. Tanya pun kelihatan sangat marah, karena kehidupan damainya kembali terusik hanya karena kebodohan petinggi militer kekaisaran yang enggan untuk mendengarkan perkataannya. Kemudian Tanya pun menyadari kalau ini semua mungkin adalah rencana dari keberadaan X untuk menyingkirkan dirinya. Dan dia pun bersumpah untuk mengalahkannya dan bahkan melawan para dewa sekalipun. Sudah saatnya kita mengambil alih pekerjaan dewa. Kita akan mengambil tempatnya dan mengubur para dewa di medan perang. Teriak Tanya dan penuh amarah di depan para bawahannya. Para bawahannya pun menyambut pidato keren Tanya itu dengan semangat tempur yang membara. Nah, inilah akhir dari anime Yojo Senki. Tampaknya pertarungan Tanya melawan keberadaan X masih akan berlanjut. Akankah Tanya berhasil mempertahankan hidupnya dan kembali mengalahkan keberadaan X? Untuk tahu jawabannya, kita harus nunggu season 2-nya ya guys. Jadi mohon bersabar. Hihihi. Dan pesan moral di video ini adalah, jangan takut gelut walaupun badan kalian kecil dan lemah. Karena masih ada dukun kalau kalian kalah by one. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.